Selamat sore sahabat kebenaran. Sekarang Anda kembali lagi bersama kami dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Di kesempatan pada sore hari ini, topik kita berjudul Apa Kata Alkitab tentang Maria dan Santo dan Santa. Dan untuk para pendengar semua yang ada di rumah, para pemirsa yang ada di rumah, kami harap dalam keadaan baik-baik saja sehingga dapat menyaksikan kami di sore hari ini hingga pukul 4 sore nanti. Oke, sebagai narasumber kita pada sore hari ini telah ada bersama kita Bapak Dr. Stephen Eliau. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore kepada Saudara Cio dan juga selamat sore saya ucapkan kepada semua pemirsa dan sahabat kebenaran sekalian. Oke, Bapak kabarnya baik juga? Puji Tuhan, dalam keadaan baik. Oke, Bapak, sepertinya topik sore hari ini menarik sekali, beda dari biasanya. Kita membahas tentang Maria dan Santo Santa. Kira-kira apa yang membuat Bapak terinspirasi sehingga ingin membahas topik ini, Pak? Ya, karena saya rasa orang Kristen tentunya tidak asing dengan namanya Maria. Gitu ya. Saya rasa semua orang Kristen tahu sebagai ibu dari yang melahirkan Yesus, gitu kan. Namun demikian ada banyak kontroversi juga dan ada banyak pandangan dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap ya terhadap Maria dan juga tentang Santo dan Santa. Nah, ini banyak orang yang agak bingung sebenarnya apa sih Santo dan Santa gitu kan. Nah, ada orang juga yang mengagungkan Santo dan Santa dan sebagainya, dan siapa sebenarnya Santo dan Santa? Begitu. Oke, sebenarnya sangat menarik sekali pembahasan kita sore hari ini. Jadi buat para pemirsa semua, jangan sampai melewatkan topik sore hari ini. Dan apabila nanti saudara-saudari ingin bertanya, silakan langsung tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Live kita atau langsung WhatsApp kita di nomor 0811 9222 313. Atau yang kurang jelas mendengarkan, nanti Anda bisa lihat di layar akan ada tertera nomor WhatsApp kita. Dan tidak usah menunggu terlalu lama lagi, kita akan langsung masuk ke topik kita sore hari ini yang disampaikan langsung oleh Dr. Stephen Eliau. Kami persilakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada moderator dan juga kepada semua pemirsa sekalian ya. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini, dan kami minta tuntunan daripada Engkau saja, karena Engkaulah yang adalah sumber kebenaran, dan kiranya Engkau menolong supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan baik-baik, sebaik-baiknya, terutama dengan topik hari ini Tuhan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Iya, dan seperti tadi sudah disinggung bahwa topik kita hari ini adalah mengenai Maria, kemudian juga topik Santo dan Santa. Mengapa topik ini saya angkat pada hari ini? Karena banyak orang yang punya pandangan yang simpang siur ya, mengenai pribadi Maria, kemudian Santo dan Santa. Ada orang yang berdoa kepada Maria, berdoa kepada Santo dan Santa, atau bahkan ada yang bingung sebenarnya apa sih di mana di Alkitab ada ngomong soal Santo, Santa, ada siapa saja yang menjadi Santo dan Santa dan lain sebagainya. Oleh karena itu coba kita akan melihat ya. Nah, kita akan fokus pertama di pribadi Maria dulu. Maria yang kita maksud, yang akan kita pelajari hari ini tentu adalah Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, begitu. Karena ada banyak Maria di dalam Alkitab sebenarnya. Jadi nama Maria adalah nama yang cukup umum. Ada berbagai Maria, ada Maria Magdalena, Maria saudaranya Marta, ada beberapa Maria, tetapi yang paling terkenal di antara semuanya tentu adalah Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Dan walaupun nama dia pertama kali muncul di Injil Matius sebenarnya, namun informasi yang paling banyak tentang dia ada di Injil Lukas. Jadi coba kita buka dulu Lukas. Lukas pasal 1 ini adalah cerita tentang ketika Tuhan Yesus dinubuatkan atau diberitahukan bahwa dia akan lahir, dan pemberitahuan itu adalah kepada seorang gadis yang bernama Maria. Dan kita tidak akan baca semuanya, kita lihat beberapa ayat, misalnya di ayat 26 dikatakan di situ, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, dan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud,
nama perawan itu Maria, gitu ya. Jadi dari sini kita sudah tahu beberapa hal. Nomor satu, bahwa Maria adalah keturunan Daud. Nah, ini sangat penting karena Yesus Kristus dinubuatkan sebagai anak Daud. Kemudian Maria waktu itu adalah seorang perawan, ya, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh, belum pernah mengenal laki-laki. Dan kemudian saya rasa ceritanya sudah cukup jelas, saya tidak usah baca semuanya. Malaikat datang memberitahu dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, tanpa melalui persetubuhan. Dan dari sini kita sudah mulai bisa berkata bahwa seringkali ada kesalahan terhadap pandangan terhadap Maria itu bisa dua ekstrim. Saya katakan bahwa biasanya kebenaran yang alkitabiah itu pasti akan diserang dari dua sisi. Ya. Itu rata-rata benar untuk apapun, untuk poin kebenaran apapun. Gitu. Misalnya kebenarannya yang di Alkitab ada di tengah, ya, maka pasti akan ada serangan ekstrim sebelah sini dan ada serangan ekstrim sebelah sini. Demikian juga dengan Maria. Saya kasih contoh apa maksudnya. Alkitab mengajarkan Maria itu seperti ini. Akan ada serangan ekstrim sebelah kanan katakanlah dan ekstrim sebelah kiri. Di mana di satu ekstrim akan merendahkan dan menghina Maria, gitu ya. Dan itu adalah kesalahan, gitu, kesalahan yang sangat besar. Tetapi di satu sisi akan ada serangan ekstrim yang satu lagi, terlalu meninggikan, memuja, bahkan sampai menyembah Maria. Ya, jadi kedua ekstrim ini salah. Ya, kita harus kembali ke apa yang Alkitab ajarkan, karena inilah sumber kebenaran. Makanya judul acara kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran didapat di mana? Ya, kalau kita kebenarannya mau terserah si A, si B, si C, ya itu bisa kacau, bisa beda-beda hasilnya. Namun tidak demikian, kebenaran ada dalam Alkitab, karena sumber kita adalah Alkitab. Nah, tadi saya katakan, pribadi Maria bisa diserang dari sisi yang ekstrim yang satu, di mana menghina Maria. Menghina Maria, jadi ini biasa dilakukan oleh orang liberal, kadang-kadang, juga oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya, orang non-Kristen, di mana mereka tidak percaya bahwa ada perempuan bisa melahirkan walaupun dia perawan, gitu. Ya. Mereka tidak percaya itu, ya, sehingga karena mereka terpengaruh liberalisme, humanisme, mereka tidak percaya ada mukjizat yang bisa terjadi seperti itu. Dan herannya ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip Kristen, gitu. Jadi Kristen liberal, ya. Dan mereka membuat berbagai teori bahwa sebenarnya Maria itu dia selingkuh misalnya, dia tunangan sama Yusuf, namun kemudian dia dalam tanda kutip melakukan persetubuhan dengan orang lain, ya. Dan akhirnya Yesus itu sebenarnya adalah anak haram lah, boleh dibilang begitu. Ya. Nah, ini ada banyak teori yang beredar. Ya, saya pernah membaca satu teori yang berkata bahwa ada prajurit Romawi yang lewat di Nazaret, ya mungkin dari wilayah Jerman dan lain sebagainya. Main gila sama Maria, akhirnya mengandung, ya, dan akhirnya ya Yusuf akhirnya menjadi kayak semacam ini aja, ya, semacam cadangannya Maria begitu. Oh, dia sudah hamil, akhirnya dia tetap membuat Yusuf menikah dengan dia. Nah, ini adalah pandangan yang salah, gitu. Salah sama sekali dari ekstrim yang satu ini, di mana dia menghina dan merendahkan Maria begitu. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Maria adalah perawan. Perawan, dia belum mengenal laki-laki, dan dia melahirkan Yesus tanpa ada persetubuhan. Dan itu sangat penting sebenarnya dalam teologi. Mengapa? Karena justru ini sudah dinubuatkan dari jauh-jauh hari. Dinubuatkan dari jauh-jauh hari di Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelium. Tuhan sudah menubuatkan bahwa juru selamat akan lahir melalui keturunan wanita. Nah, ini satu hal yang sangat aneh, karena di Alkitab tidak ada di tempat lain lagi dikatakan keturunan wanita. Ya. Semua silsilah di Alkitab itu selalu adalah silsilah patriarkis. Abraham melahirkan atau memperanakan, ya kan? Ishak memperanakan, Yakub memperanakan. Anda baca semua itu adalah laki-laki memperanakan, ya, laki-laki begitu. Jadi, tetapi kenapa di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan keturunan perempuan gitu. Nah, ini sangat menarik sekali, dan itu karena Yesus Kristus harus lahir sebagai manusia, namun tidak boleh mewarisi posisi berdosa yang diwarisi oleh semua manusia di dalam Adam. Oleh karena itu dia tidak bisa lahir dari benih laki-laki.
Dan oleh karena itu Tuhan memakai Maria. Dia tidak pernah bersetubuh sebelum dia melahirkan Yesus Kristus, dan dia akhirnya melahirkan Yesus Kristus ya, melalui kerja Roh Kudus di situ, kerja Roh Kudus. Dan itu harus kita pegang begitu ya. Nah, jadi itu ekstrim yang satu kita bantah, ya, ekstrim yang menghina, merendahkan Maria. Namun demikian ada ekstrim yang satu lagi. Jadi ekstrim yang satu lagi ini meninggikan Maria. Nah mungkin kita bilang, meninggikan Maria kan bagus. Bagus, tapi kalau berlebihan lebih dari yang Alkitab katakan, maka menjadi tidak bagus. Gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang sudah keluar dari norma Alkitab, yaitu menjadi tidak bagus. Tidak bagus. Ya. Terhadap siapapun. Ya. Rasul-rasul misalnya. Rasul-rasul kan hebat begitu. Ada 12 rasul, ada Petrus, ada Paulus, ya. Dan kita bisa, ini orang-orang hebat, kita bisa menjadikan mereka contoh, kita bisa belajar dari mereka. Tapi kalau kita tinggikan lebih dari semestinya, ya menjadi tidak bagus. Jadi segala sesuatu harus semestinya sebagaimana di dalam Alkitab, termasuk Maria. Gitu. Nah, bagaimana orang meninggikan Maria secara berlebihan? Macam-macam saudara yang Tuhan. Misalnya, mengatakan bahwa Maria perawan kekal. Perawan kekal, tanya sini ya. Maria perawan kekal. Dan ini terbalik dengan yang tadi kita bilang ekstrim yang satu ini, dan kita bilang ekstrim yang berkata Maria bukan perawan, ya kan? Dia main gila, dia selingkuh begitu, dia curangin si Yusuf dan sebagainya. Akhirnya Yesus sebagai anak haram begitu. Itu pandangan yang sesat. Gitu. Nah, di sisi yang satu lagi berlebihan, Maria perawan kekal, bahkan setelah melahirkan Yesus pun tetap perawan katanya. Tetap perawan. Ya. Nah, kita tidak akan temukan ini dalam Alkitab. Gitu. Jadi, sekali lagi, ekstrim ini dan ekstrim ini dua-duanya melawan Alkitab. Ya. Nah, mengapa ada yang mau ekstrim meninggikan Maria sehingga berlebihan? Ya. Karena ada suatu konsep yang salah. Gitu. Suatu konsep yang salah. Misalnya, ada konsep bahwa keperawanan itu sesuatu yang mengandung kekudusan atau apa begitu, itu juga konsep yang salah sebenarnya. Jadi Maria disebut sebagai perawan kekal. Nah ini sangat tidak masuk akal begitu. Bahkan ada tokoh-tokoh tertentu ya, yang berkata bahwa misalnya bahkan ketika Yesus lahir pun katanya tidak merusak keperawanan Maria. Jadi kelahiran Yesus itu digambarkan seperti sinar katanya. Nah, saya kan sebelum menjadi gembala sidang, saya juga dokter gitu. Jadi saya sudah pernah menolong persalinan. Saya tahu bayi keluar dari rahim wanita seperti apa. Ya secara normal tidak mungkin keperawanan itu dipertahankan sekali seorang bayi keluar gitu kan, kepala bayi keluar dari jalan lahir seorang wanita begitu, dari rahim dan lewat organ kemaluan wanita gitu. Tidak mungkin ada keperawanan, namun mereka bilang, jadi mereka menambahkan, ini nggak ada dalam Alkitab. Mereka bilang lahirnya Yesus seperti ini, cahaya gitu, seperti cahaya lewat. Kita bilang, kok ada yang seperti itu? Dan ini nggak ada sama sekali dalam Alkitab. Bahkan Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus ya, adalah yang pertama. Coba kita lihat, buka beberapa ayat. Ya. Misalnya, Matius 1, ayat yang ke-25. Ya, Matius 1, ayat 25. Bisa tolong dibacakan oleh moderator kita. Iya, Matius pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak, atau dari 24, ya, dari ia mengambil Maria dia. Oke, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke. Jadi sebenarnya di Alkitab Indonesia masih ada kekurangan satu kata, karena dia Alkitab Indonesia mengikuti critical text. Dalam Textus Receptus ada dikatakan melahirkan anaknya laki-laki yang sulung. Jadi ada istilah sulung di situ. Ya. Dan anak sulung berarti apa? Berarti Maria punya anak setelah itu. Ya, berarti dia tidak perawan kekal. Dan sangat aneh bahwa Maria menikah dengan Yusuf, tapi kemudian dia tidak bersetubuh, kan aneh gitu kan. Dan bahkan ayat ini mengajarkan
bahwa Maria memang tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai dia melahirkan Yesus. Tetapi kata-kata tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki justru memberikan indikasi kuat bahwa setelah dia melahirkan Yesus, dia sebagaimana layaknya suami dan istri bersetubuh, melakukan persetubuhan antara Yusuf dan Maria yang akan menghasilkan anak-anak lain. Dan anak-anak lain itu ada disebut dalam Alkitab. Coba kita buka Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55, boleh tolong dibaca? Ya, Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Oke, jadi Alkitab sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus di sini dia punya saudara-saudara. Jadi ini saudara apa? Saudara, boleh dibilang saudara tiri ya, satu ibu beda bapak gitu ya. Karena Tuhan Yesus bukan lahir dari Yusuf, jadi Yusuf bukan bapak dia secara biologis. Yusuf adalah bapak legal dia. Secara hukum memang Yusuf bapaknya, tapi secara biologis Yusuf bukan bapaknya. Jadi semua yang disebut di sini adalah satu ibu dengan dia, satu rahim maksudnya. Karena Yesus pernah di rahim Maria. Dan anak-anak ini adalah anak-anak siapa? Ya, yang disebut di sini Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas adalah anak-anak antara Yusuf dan Maria. Jadi jelas bahwa Yusuf dan Maria tentunya menjalankan pernikahan yang seperti pada umumnya. Mereka menikah, mereka intim dan mereka punya anak-anak. Begitu. Jadi sangat jelas sekali, dan kadang-kadang kaum yang menolak ini, orang-orang yang menolak ini, mereka berargumen maksudnya saudara di sini sepupu katanya. Maksudnya sepupu. Nah, kita bilang tidak, karena bahasa Yunani punya kata lain untuk sepupu. Ya, punya kata lain untuk sepupu, dan lagi pula kalau memang ini hanya sepupu, untuk apa disebut begitu? Untuk apa disebut oleh orang-orang di sini? Jadi orang-orang ini kan mempertanyakan, loh ini kan Yesus yang sudah kita tahu, lalu mereka menyebut isi rumahnya gitu. Isi rumahnya yaitu bapaknya siapa, mamanya siapa, nah saudara-saudaranya siapa. Kalau misalnya sepupu mah udah jauh begitu, ngapain disebut-sebut gitu kan? Jadi, dan ini bukan hanya di sini ya, ada perikop paralel di Markus, tapi kita nggak usah buka. Ya. Nah, kemudian ya kesalahan lain lagi adalah bahwa Maria akhirnya semakin ditinggikan, ya, semakin ditinggikan, ya. Dan meninggikan Maria kalau sesuai dengan Alkitab nggak ada masalah. Sesuai dengan Alkitab itu gimana? Sesuai dengan Alkitab itu merasa bahwa Maria ini adalah seorang teladan yang baik. Nah itu oke, nggak masalah. Teladan yang baik, ya kan? Dia adalah seorang wanita yang luar biasa, yang harus kita belajar dari dia, dari Maria. Oke, itu bagus. Ya memang harus seperti itu, gitu. Dia adalah wanita yang berbahagia. Oke, benar, Alkitab mengatakan semua itu. Namun, penyimpangan mulai terjadi ketika Maria mulai ditinggikan lebih dari yang Alkitab katakan. Gitu. Seolah-olah dia punya, nah dia kan ibunya Tuhan Yesus katanya nih. Dia kan ibunya Tuhan Yesus. Jadi, lalu orang mulai berpikir bahwa dia punya suatu akses spesial kepada Tuhan. Dia punya akses yang spesial, bahkan makin lama makin parah ini kesalahannya, karena makin ditinggikan, dia dikasih titel-titel yang luar biasa. Ya, misalnya Gereja Katolik memberikan titel kepada Maria macam-macam. Ya, ada Queen of Heaven, ya, Ratu Sorga. Ada The Virgin Mother tentunya yang tadi sudah kita bahas, karena mereka percaya masih terus perawan kekal, yang dibantah oleh Alkitab. Dan banyak lagi titel yang diberikan kepada Maria yang tidak ada dalam Alkitab sama sekali. Begitu. Dan Alkitab, apa kata Alkitab? Coba kita buka. Ya. Apakah Maria punya suatu akses spesial kepada Tuhan Yesus karena dia pernah menjadi ibunya? Ya, coba kita buka di Lukas 11 ayat 27 misalnya. Oke, boleh dibacakan? Ya, Lukas 11, 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, bersuruhlah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iya. Jadi rupanya waktu Yesus sedang pelayanan di sini, banyak orang dengan mata jasmani berpikir seperti yang dipikirkan oleh banyak orang hari ini. Wah, tentunya Maria ini sangat spesial kebahagiaan dia. Dan punya sesuatu yang spesial karena dia dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari juru selamat, begitu. Dan wanita ini punya pandangan yang sama sehingga dia bilang, dia berseru teriak gitu kan. Mungkin sebagai seorang wanita dia merasa, waduh, ibu mana yang tidak bangga kalau anaknya hebat? Saya rasa semua ibu bangga, gitu kan. Sebagai seorang wanita, ya kalau Anda punya anak yang luar biasa, Anda kan ikut bangga. Dan mungkin ibu ini terpukau dengan pengajaran Tuhan Yesus. Wah ini hebat sekali nih rabi yang satu ini, sehingga dia berteriak, waduh, berbahagialah ibumu kan, berbahagialah ibu yang mengandung engkau, susu yang menyusui engkau. Tapi Tuhan Yesus dengan kemahatauan dia sudah tahu bahwa nanti ini akan menjadi masalah, begitu. Bahwa nanti ya, Maria ya, akan ditinggikan lebih dari seharusnya, dan orang akan salah paham sehingga Tuhan Yesus langsung memberikan di sini bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang ibunya. Tuhan Yesus tentu sebagai seorang anak sayang ibunya. Ya, tapi Tuhan Yesus langsung berkata karena Tuhan Yesus walaupun dia sayang ibunya, namun dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia tidak mungkin ngomong bohong dan dia pasti berkata apa adanya. Ayat 28 dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Artinya Tuhan Yesus langsung ingin kasih tahu bahwa Maria tidak memiliki posisi yang spesial di mata Tuhan, gitu. Dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, apalagi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya di muka bumi ini. Ya. Apakah Maria berbahagia? Berbahagia. Ya. Tetapi Maria berbahagia karena, ayat 28, karena dia mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Jadi kebahagiaan Maria tidak berbeda secara mendasar dengan kebahagiaan siapapun. Artinya gini, siapapun hari ini bisa memiliki kebahagiaan yang sama dengan Maria, asal dia mau mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Memang kita semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan berbagai cara. Ya, tentu tidak seperti Maria lagi, karena Tuhan Yesus sudah datang gitu. Tapi Tuhan bisa pakai kita untuk hal-hal lain. Dan kebahagiaannya itu sama nanti. Tuhan ingin mengatakan, pahala di sorga sama. Begitu. Coba kita buka lagi di dalam Matius 12 ayat 48. Matius 12 ayat 48. Oke. Ya, Matius 12. Atau dari ayat 47. Ya. Matius 12, 47 dan 48. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Iya, jadi sangat jelas sekali di sini Tuhan Yesus yang sudah tahu bahwa kita manusia, kita cenderung berpikir dengan garis-garis kekeluargaan, ya, makanya nepotisme begitu sulit dimusnahkan kan, di Indonesia aja susah begitu, karena sifat manusia bahwa kita akan lebih dekat ke orang yang sedarah sedaging dengan kita, itu sangat manusiawi begitu. Kalau kita punya keluarga, kita mau tolong keluarga kita mengutamakan keluarga kita dan sebagainya. Tuhan Yesus tahu kecenderungan manusia ini, dan Tuhan Yesus tahu bahwa ini bisa disalahgunakan begitu, terutama berkaitan dengan Maria, ibunya selama di dunia ini, dan juga saudara-saudaranya. Sehingga dalam perikop yang sangat jelas ini, ibunya dan saudara-saudaranya ingin mencari dia, ingin punya akses kepada dia, ya kan? Tapi Tuhan Yesus malah sengaja memakai kesempatan untuk memberikan suatu pelajaran yang sangat penting, bahwa mereka ini yang sedaging, artinya serahim dengan dia, ya, dan keluarga dia secara biologis, tidak punya akses yang spesial. Camkan ini. Maria tidak punya akses yang spesial kepada Tuhan Yesus. Ya, Alkitab mengajarkannya. Nah, mainkan Tuhan Yesus berkata, dia menganggap, dia lihat sekelilingnya,
semua yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya semua yang ada di dalam Kristus yang diselamatkan punya akses yang sama kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan Maria. Jadi dengan demikian, gugurlah konsep lain bahwa kita perlu, kalau kita mau doa sama Tuhan, jadi ada suatu dikonsepkan begini, karena sebagian orang berdoa sama Maria. Ya, jadi mereka doa sama Maria, ada doa rosario, doa apa lagi, doa novena, macam-macam, ada Hail Mary, ya salam Maria lah, segala macam. Jadi orang berdoa sama Maria, dan itu suatu kesalahan yang sangat-sangat besar, saudara. Karena doa itu adalah kepada Tuhan. Doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi apa yang sering menjadi argumen atau pembenaran berdoa sama Maria? Katanya, Maria itu kan Tuhan, ibunya Tuhan katanya. Jadi kadang-kadang mungkin dikonsepkan, kalau kita ngomong langsung sama Tuhan, ya nggak tahu mereka anggap Tuhan itu seperti apa. Mungkin macet katanya begitu kan, atau mungkin dia anggap kayak manusia mungkin, kayak Tuhan itu kayak terlalu sibuk gitu. Jadi doa kita itu, wah, kalau lewat jalur normal, mungkin dianggap kayak birokrasi di Indonesia begitu ya. Entah nanti berkasnya hilang kemana begitu. Jadi kita harus lewat jalan belakang katanya. Nah jalan belakangnya ini lewat Maria. Berdoa kepada Maria, nanti Maria ngomong sama Tuhan Yesus. Nah kalau ibu ngomong sama anak pasti didengar katanya. Jadi ini sekali lagi konsep manusiawi, kedagingan, ya, yang diterapkan gitu kepada hal rohani yang nggak ada benernya sama sekali. Ya. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengatakan Maria tidak punya akses spesial kepada dia. Di dunia aja enggak, apalagi sudah di sorga begitu. Coba kita buka 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Ya. Silakan dibaca. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Baik. Jadi memang untuk bisa kita kepada Tuhan, kita memang butuh pengantara. Itu tidak kita pungkiri. Namun pengantara itu bukan Maria. Pengantara itu juga bukan ada 2, 3, 4, atau 5, atau ada banyak pilihan. Kita mau pengantara yang mana? Tidak. Ayat Kitab dengan jelas mengatakan, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Itu adalah pengantara satu-satunya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan kita mendekat kepada Tuhan lewat jasa orang lain. Nggak akan nyampe gitu. Satu-satunya pengantara yang sah antara manusia dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang ada orang berkata, loh, bukankah kita mengambil contoh di dalam Yohanes? Yohanes pasal 2, katanya. Ada waktu itu di Kana, ada pernikahan. Lalu, rupanya ini masih ada saudara dengan Maria, jadi ada saudara dengan Tuhan Yesus juga. Lalu mereka kehabisan anggur, kita sudah tahu ceritanya. Dan Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Lalu akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, mereka bilang begini, inilah contohnya. Jadi kalau kita minta sesuatu lewat Maria sampaikan ke Tuhan Yesus lakukan. Gitu. Namun ini contoh yang salah, saudara Tuhan. Mengapa? Karena di dalam contoh ini tidak ada siapa-siapa yang meminta lewat Maria. Gitu. Karena si pengantinnya sepertinya nggak tahu masalah apa anggurnya habis segala macam, mungkin pengantinnya nggak begitu tahu. Ini adalah Maria meminta kepada Tuhan Yesus. Ya. Maria meminta kepada Tuhan Yesus. Jadi ini bukanlah orang berdoa kepada Maria, apalagi ya nggak ada, Maria masih hidup. Ya. Ini bukan siapa-siapa minta ke Maria. Ini Maria sendiri memerlukan. Mengapa Maria memerlukan? Karena ini keluarga dia juga yang menikah. Jadi Maria mungkin seksi sibuknya. Maria mungkin dia, ya pokoknya dia yang urusan dapur mungkin, ya kita nggak tahu persisnya. Tapi Maria sendiri merasa perlu. Maria sendiri memerlukan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi satu penekanan yang sangat penting. Maria memerlukan Tuhan Yesus. Ya. Maria memerlukan Tuhan Yesus. Karena ada satu konsep lagi. Jadi yang disebut sebagai
Immaculate Conception. Nah, ini suatu doktrin. Immaculate Conception berkata bahwa karena Yesus tidak ada dosa, maka ibunya juga harus tidak ada dosa. Sehingga akhirnya mereka berkata bahwa Maria tidak berdosa. Maria tidak berdosa katanya. Mengapa? Argumennya adalah kalau Maria berdosa nanti anaknya ketularan dosa. Jadi karena Yesus Kristus tidak berdosa katanya, maka ibunya harus tidak berdosa. Nah, supaya anaknya tidak berdosa. Namun saya katakan ini adalah konsep yang kacau balau dan tidak ada dalam Alkitab. Coba kita buka Lukas tadi ya. Lukas pasal 1. Waktu Maria sadar dia dipilih Tuhan untuk menjadi yang mengandung Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? Di ayatnya ada nyanyian ya, nyanyian Maria, Lukas 1 ayat 46 dan 47. Oke? Oke, Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Baik. Maria menyadari dia butuh juru selamat. Dia menyebut Allah sebagai juru selamatnya. Berarti Maria punya dosa. Dan ini cocok dengan pernyataan Alkitab bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Maria butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dia. Apa tadi yang argumennya sangat kacau sekali. Misalnya dibilang, kalau Yesus tidak berdosa, maka supaya dia bisa tidak berdosa, maka ibunya harus tidak berdosa. Karena ibunya nggak mengandung dia. Kalau ibunya berdosa, nanti dia lahir berdosa. Ini kacau. Kenapa saya katakan kacau? Kalau kita tarik-tarik lagi, kalau begitu Maria tidak berdosa, gimana caranya? Ibunya Maria harus tidak berdosa juga, begitu kan? Karena kalau ibunya Maria berdosa, dia neneknya Tuhan Yesus gitu kan, ibunya Maria berdosa, kalau gitu Maria berdosa juga begitu, kalau menurut konsep. Nah, kalau gitu neneknya juga nggak berdosa. Kalau neneknya nggak berdosa, kalau gitu buyutnya nggak berdosa juga begitu. Kalau gitu kita tarik ujungnya sampai Hawa nggak berdosa. Ya, jadi ini argumen yang kacau balau. Jadi jelas. Kita kembali ke kesimpulan kita. Alkitab mengajarkan Maria adalah pribadi yang berbahagia, pribadi yang taat sama Tuhan. Dan Maria berbahagia terutama karena dia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maria membutuhkan Yesus. Lebih penting bagi Maria, dia dilahirbarukan di dalam Yesus Kristus daripada Yesus lahir dari Maria. Sekali lagi, lebih penting bagi Maria bahwa Maria lahir baru karena dia percaya dan bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Lebih penting Maria lahir karena Yesus daripada Yesus lahir dari Maria. Karena kalau tidak ada Maria gimana? Oh, Tuhan bisa pakai banyak cara. Maria berbahagia karena Tuhan mau pakai dia dan karena dia bersedia dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, waktu dia masuk Yerusalem, kemudian murid-murid berseru, orang-orang Farisi bilang, "Guru, suruh mereka diam." Tapi itu sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus masuk Yerusalem pakai keledai, disambut, itu sudah dinubuatkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau mereka diam, batu-batunya akan berteriak. Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Hei, keturunan ular beludak, jangan kamu pikir kamu bisa lari dari penghukuman. Dan jangan kamu berpikir kami ini anak Abraham." Karena dia berkata apa? Allah mampu menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maria memang berbahagia karena dia taat sama Tuhan. Dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Namun, dia memerlukan Tuhan. Kalau dia tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan punya cara lain. Oke, itu mengenai Maria. Ya, waktu kita sangat singkat ya. Jadi kita baru mau masuk ke tentang Santo dan Santa gitu. Nah, ini ada hubungannya karena kita bilang bahwa sebagaimana ada orang berdoa sama Maria dan Maria akhirnya diangkat menjadi santa, salah satu santa. Ini juga kesalahan konsep gitu. Akhirnya gereja-gereja tertentu, ya seperti Katolik, tapi bukan hanya Katolik, tapi juga Ortodoks Timur, kemudian juga Anglikan dan lain sebagainya, mereka memberikan gelar Santo dan Santa kepada
sebagian orang. Ya, mereka memberikan gelar santo dan santa kepada sebagian orang yang masuk dalam kriteria tertentu begitu, dianggap hebat, ya, dianggap jadi seperti Maria disebut Santa Maria. Rasul-rasul dikasih gelar santo, ya, Santo Petrus, Santo Paulus, ya. Dan ada kriterianya, jadi harus bikin mukjizat dan lain sebagainya. Tetapi kita berkata, mungkin ada orang berkata, dari mana ada konsep santo dan santa? Kan di Alkitab nggak ada kata-kata santo dan santa. Benar, di Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia tidak ada kata-kata santo dan santa. Tetapi kata santo dan santa sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris saints. Ya. Saints artinya orang-orang kudus. Dan di dalam Alkitab ada banyak disebut orang kudus. Namun bagaimana Alkitab menyebut orang kudus sangat berbeda dengan konsep santo dan santa yang beredar di masyarakat, ya, atau di kalangan tertentu. Karena banyak orang berpikir, wah kalau santo itu berarti kamu sudah sudah hebat, sudah hidupnya sudah kudus, ya, kemudian atau punya kuasa tertentu begitu. Namun ternyata Alkitab tidak demikian. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, jarang sekali Alkitab menggunakan kata Kristen. Kata Kristen di dalam Alkitab hanya muncul beberapa kali. Misalnya di Kisah Rasul ada disebut bahwa orang pertama disebut Kristen di Antioquia. Ya, kemudian ada Kristen hanya disebut beberapa kali dalam Alkitab. Dengan cara bagaimanakah orang Alkitab menyebut orang-orang percaya? Ya, yang paling sering dipakai adalah justru orang-orang kudus atau saints. Ada sekitar 50-an kali atau sampai dengan 60 kali. 50 sampai 60 kali di dalam Perjanjian Baru. Kata saints dipakai untuk mengacu kepada orang Kristen. Jadi, coba kita lihat beberapa contoh di antaranya, ya. Misalnya kita mulai dari Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 9. Dan ini kita cepat aja, jadi saya aja yang baca, ya. Kisah Rasul 9 ayat 13 misalnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus maksudnya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Orang kudus di sini kata saints. Ini bukan mengacu kepada orang yang wah spesial, udah dapat apa begitu. Enggak, bukan. Ini bicara mengenai orang percaya, orang Kristen disebut orang-orang kudus. Masih di pasal yang sama, ayat 32 misalnya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Orang-orang kudus yang di Lida ini siapa? Juga bukan orang yang udah diangkat pangkat atau lain sebagainya. Bukan, ini adalah orang-orang percaya saja disebut orang kudus. Ayat 41, masih di pasal yang sama. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus, ya, beserta janda-janda. Jadi, sekali lagi, dan kita bisa terus, ya, di Kisah Rasul saja banyak sekali. Kita lihat di surat-surat Roma 1 ayat 7 misalnya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Siapa ini? Semua penerima surat Roma. Jadi jemaat di Roma, anggota-anggota jemaatnya, orang Kristen di sana disebut sebagai orang kudus. Sekali lagi, saya bisa tambahkan banyak sekali, tapi kita buka yang terakhir deh. 1 Korintus 1 ayat 2. Jadi hampir semua surat Paulus, dia menyapa mereka dengan sebutan orang kudus. Tapi kita lihat 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kenapa orang Kristen disebut orang kudus? Jawabannya ada di sini. Karena orang Kristen adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kekudusan itu, sudah dikasih sama Tuhan, minimal ada dua. Ya, yaitu kekudusan posisi dan kekudusan praktek atau karakter. Kekudusan posisi atau kekudusan karakter. Ketika kita percaya, kita sudah dikuduskan posisinya oleh Yesus Kristus. Artinya, di hadapan Allah Bapa, kita sudah dianggap orang kudus. Mengapa? Bukan karena kita nggak berdosa, tapi karena dosa kita sudah diselesaikan, sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Ditutup oleh darahnya, ditutup oleh pengorbanannya, atau dengan kata lain ditransfer ke dia, ya, dihitung ada pada Yesus Kristus. Sehingga pada kita, kalau kita akuntansi kan ada istilah apa? Kayak dipindah bukukan, ya, atau dipindahkan dari rekening satu ke rekening lain gitu. Dosa kita sudah dipindahkan ke rekening Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena kita dihitung
sebagai orang benar, dihitung sebagai orang kudus. Itu memakai kata Yunani logizomai, suatu istilah akuntansi juga sebenarnya dalam bahasa Yunani. Kita di logizomai, dianggap, dihitung sebagai orang kudus, orang benar. Sehingga walaupun kita belum punya kekudusan karakter, karena kita masih bisa jatuh dalam dosa, namun secara posisi kita sudah kudus. Makanya dikasih titel atau disebut orang-orang kudus. Inilah orang-orang kudus atau saints dalam pengertian yang sejati, santo dan santa dalam pengertian sejati dalam Alkitab, yaitu semua orang yang sudah sungguh-sungguh dosanya semua diselesaikan oleh Yesus Kristus melalui percaya kepadanya. Jadi artinya semua orang yang sungguh-sungguh lahir baru adalah santo dan santa. Ini adalah pengajaran Alkitab. Nah, kesalahan terjadi ketika kekristenan bercampur dengan paganisme atau penyembahan berhala. Sehingga ini terjadi kapan, saudara? Ini terjadi ketika kekristenan dijadikan agama negara. Nah, ini dimulai oleh Konstantin, ya, Kaisar Romawi yang menjadi Kristen. Dan akhirnya dia menjadi Kristen, tapi dia nggak mau tunduk. Malah dia mau menjadi kepala, begitu. Akhirnya gereja-gereja yang haus kekuasaan tunduk sama Konstantin. Nah, akhirnya gereja dengan negara menjadi satu. Akhirnya makanya disebut Roma. Ya, negaranya Roma, gerejanya pun Roma, gitu kan? Romawi, ya. Dan menjadi satu. Akhirnya segala macam mitos-mitos dan kepercayaan penyembahan berhala Roma sedikit banyak tercampur dengan kekristenan. Misalnya di Roma mereka politeisme waktu itu. Dan mereka punya banyak dewa-dewi. Dewa-dewi ini punya keahlian masing-masing. Contohnya, dewa perang Mars. Jadi kalau kamu prajurit, kamu doa sama siapa? Doa sama Mars. Karena ini dewa perang. Para wanita sering doa kepada Aphrodite, ya, dewi kesuburan. Macam-macam lagi. Begitu kan? Apollo, ya, dewa apa? Pembawa pesan. Dan lain sebagainya. Jadi mereka punya ya segala macam. Ada Vulkan, ya, dewa tukang besi. Jadi kalau kamu tukang besi, kamu doa aja sama Vulkan. Nah, konsep ini dibawa masuk ke dalam kekristenan, dicampur aduk, sehingga santo dan santa dijadikan seperti itu, begitu. Orang-orang yang dianggap hebat, spesial, dikasih gelar santo santa, lalu menjadi kayak santo dan santa pelindung. Sehingga akhirnya berdoa sama si santo ini, dia bisa melindungi, dan dia ada spesialistisnya juga. Petrus waktu masa hidup kan dia apa? Tukang ikan. Jadi kalau nelayan doalah sama Santo Petrus. Dia pelindung. Jadi bahasa Inggrisnya disebut Saint Patron, ya. Saint Patron. Jadi dia pelindung nelayan-nelayan. Matius, tukang pemungut cukai. Jadi kalau kamu hari ini tukang pajak, ya misalnya tax auditor atau apa segala macam, doalah sama Santo Matius. Jadi dalam konsepnya nanti Santo Matius sampaikan sama Tuhan, gitu. Persis seperti yang tadi kita bilang Maria tadi, doa sama Maria sampaikan sama Tuhan. Yang sama sekali nggak alkitabiah, gitu. Sekali lagi kita tidak boleh berdoa sama siapapun selain kepada Tuhan, dan konsep santo dan santanya kacau balau. Kacau balau. Kenapa bisa kacau balau? Karena tadi tercampur dengan konsep penyembahan berhala, konsep politeisme tercampur. Kenapa bisa tercampur? Karena gereja bergabung dengan negara. Ketika gereja bergabung dengan negara, yang terjadi adalah kekacauan. Bahkan ketika reformasi berlangsung di abad 16, kesalahan utama para reformator adalah gagal melihat sumber kesalahan ini. Sehingga penggabungan gereja dengan negara berlangsung lagi, bahkan untuk gereja-gereja reformasi. Reformasi Inggris, akhirnya gereja Inggris tetap bergabung dengan negara Inggris. Akhirnya menjadi gereja resmi negara Inggris, Anglikan. Luther, ya, reformasi di Jerman, tapi kemudian bergabung juga, akhirnya menjadi gereja resmi Jerman juga. Ya, Lutheran menjadi gereja resmi. Demikian juga dengan Calvin, akhirnya bergabung dengan pemerintahan Swiss. Ya, dan sebagainya. Salah satu efeknya apa? Salah satu efeknya adalah mereka kembali menganiaya yang tidak sesuai dengan mereka. Ya. Dan akhirnya tetap mempertahankan baptis bayi, dan akhirnya muncul liberalisme di situ. Jadi kita melihat ya semua ini saling kait-mengait, kacau sekali. Ya, namun kita mau kembali ke Alkitab, kita mau berdiri di atas Alkitab, kita mau melihat apa kata Alkitab mengenai semua ini dan berpegang padanya. Oke, saya rasa untuk penjelasan cukup sekian, kita akan masuk ke tanya jawab.
Oke, baiklah. Pemaparan sudah selesai tentang topik kita di sore hari ini mengenai Maria, Santa, dan Santo. Kita akan break sejenak dulu sebelum setelah ini nanti kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Jadi buat teman-teman, para pemirsa semua yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar Facebook kita atau melalui WhatsApp di nomor 081192222313. Kami akan kembali sebentar lagi untuk membacakan setiap pertanyaan yang sudah masuk bersama kami. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liao, sarjana kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Masih dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi pertanyaan. Kami akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via Facebook dan WhatsApp kita. Ada pertanyaan dari Ferry dan juga ini nama Facebooknya Hosea Acang yang berhubungan. Jadi kami akan satukan pertanyaan ini. Dari Ferry, Pak, yang keturunan Daud apakah Yosef atau Maria? Lalu Pak Hosea, permisi Pak Steven, saya mau tanya, mengapa silsilah Yesus di Matius dan Lukas berbeda dan ujung-ujungnya Yesus anak dari Yusuf, tidak ada anak dari Maria, tapi silsilahnya kok beda? Oke, silakan Pak. Baik, oke, langsung saya jawab saja secara cepat. Jadi apakah Yusuf atau Maria yang keturunan Daud? Dua-duanya keturunan Daud. Jadi Yusuf adalah keturunan Daud, Maria juga keturunan Daud. Ini penting karena dua-duanya penting. Yusuf nanti melambangkan garis legal, artinya dia tidak secara biologis, namun secara legal. Jadi penting Tuhan Yesus ya, karena Yusuf bapak legalnya. Kemudian Maria ini secara biologis, begitu. Artinya memakai rahimnya. Jadi penting bahwa Maria juga adalah keturunan Daud. Jadi dua-duanya keturunan Daud. Dan mengenai silsilah di Matius dan Lukas berbeda. Jadi Matius ini dia sudut pandangnya adalah sudut pandang orang Yahudi. Jadi dia secara patriarkis dia memberikan silsilah dari garis Yusuf. Nah, Lukas sebenarnya memberikan garis dari Maria begitu. Jadi coba kita buka Lukas pasal 3 di mana ada silsilahnya di situ. Dan di ayat yang ke-23 kan dikatakan di situ. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Jadi Lukas sangat hati-hati, dia tidak berkata dia anak Yusuf, tapi berkata menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, tapi sebenarnya bukan gitu, tapi langsung anak Eli. Nah, Eli ini siapa? Eli ini penafsiran terbaik adalah Eli ini adalah bapaknya Maria begitu. Jadi mertuanya Yusuf begitu kan. Jadi menurut anggapan orang dia anak Yusuf, sebenarnya bukan, dia anak Maria. Nah, Maria anak siapa? Maria anak Eli. Jadi Yusuf ini bisa disebut anak Eli nggak? Ya bisa sih, anak menantu maksudnya, gitu kan? Anak menantu dan Maria adalah ibunya. Jadi Yesus memang keturunan Eli juga dari sisi ibu, gitu. Jadi Lukas mencatat dari sudut pandang Maria dan ini sangat jelas sekali. Makanya tadi di pasal 1 kita lihat. Lukas sepertinya pernah mewawancari Maria begitu, makanya dia bisa tahu tentang yang gembala di padang lah, malaikat datang ke Maria lah,
Kenapa Lukas bisa tahu itu? Padahal Lukas kan bukan salah satu murid yang ikut Tuhan Yesus waktu di bumi ini, karena dia mewawancarai Maria. Ini bisa diperkirakan seperti itu, dan ini adalah keturunannya Maria. Jadi yang Matius keturunan dari Yusuf, yang Lukas keturunan dari Maria, dua-duanya ujung-ujungnya ke Daud. Gitu ya. Oke, pertanyaan sudah terjawab dari Ferry dan juga Hosea Acak. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Maranatha Pak Stephen, saya mau tanya, apakah betul tabut perjanjian yang berisi perintah Tuhan adalah tipologi Maria, yang dimana rahimnya adalah tabut perjanjian yang berisi firman Allah? Lalu, apakah benar tongkat Harun yang bertunas adalah tipologi Maria yang rahimnya bertunas? Oke, baik. Jadi jawaban singkatnya adalah tidak, gitu ya. Bukan. Mengapa demikian? Karena tidak ada kepentingan untuk mentipologikan Maria, gitu. Maria itu tidak ada perannya di dalam istilahnya tidak ada jasanya di dalam penyelamatan sebenarnya. Itu tidak ada jasanya. Atau apakah Tuhan pakai Maria? Ya jelas Tuhan pakai Maria. Sama dengan Tuhan pakai Daud. Ya, Daud kan nenek moyangnya Mesias juga, begitu. Sama dengan Tuhan pakai Abraham nenek moyang Mesias juga. Jadi Maria adalah satu garis nenek moyang Mesias. Ya, mulai dari Adam, turun, Set dan lain sebagainya, Abraham, Daud, sampai Maria, semuanya adalah garis yang Tuhan pakai. Jadi kalau kita merasa Maria hebat, benar Maria hebat, tapi tidak sama. Daud juga hebat, Abraham juga hebat. Tapi tidak ada kepentingan untuk mentipologikan Maria seperti itu, gitu. Sama sekali nggak ada. Ya, jadi dikatakan di sini rahim Maria, tabut perjanjian, firman Allah, lain sebagainya, nggak ada hubungannya, begitu ya. Jadi tongkat Harun yang bertunas, tipologi Maria yang rahim yang bertunas, ini terlalu dicari-cari. Jadi tipologi yang benar-benar ada adalah tipologi yang Alkitab sendiri nyatakan itu tipologi, begitu. Jadi contohnya domba, ya, jelas itu tipologi Tuhan Yesus. Di Alkitab sendiri jelas. Ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, Tuhan Yesus berkata itu mengacu kepada dia. Ya, jadi tipologi rata-rata mengacu kepada Tuhan Yesus sih, begitu. Jadi Maria nggak perlu ditipologikan sama sekali. Oke, kalau pertanyaan sudah terjawab, lanjut kita, ini sebenarnya pertanyaan terakhir untuk kita di sore hari ini. Ada konsep bahwa minta didoakan sama Maria sama saja seperti kita minta didoakan seorang pendeta. Misalnya, minta tolong Pak Pendeta doakan saya. Itu sama saja seperti Maria tolong doakan saya. Bagaimana menurut Bapak konsep ini? Ya, ini konsep, saya bilang ini konsep mengelit, begitu ya. Konsep mengelit, karena kenapa? Kalau kita minta didoakan oleh bukan pendeta ya pendeta sih nanti dia amitabain kamu, begitu ya. Misalnya sama gembala atau kepada ini penginjil, begitu. Itu kan manusia dan dia benar-benar bisa mendengarkan kita, gitu. Sekarang kalau berdoa sama Maria, itu nggak bisa, begitu ya. Kenapa nggak bisa? Nomor satu, Maria tidak lagi hidup, begitu saat ini. Tidak lagi hidup, dan Maria juga begini, mereka sering bilang, kita tidak mendewakan Maria atau tidak menyembah Maria atau tidak menuhankan Maria. Tapi dengan berdoa sama Maria, itu sudah sama saja. Mengapa? Doa itu nomor satu bisa dalam hati. Ya, kalau kita doa sama Tuhan, kan kita bisa keluar suara, kita bisa dalam hati. Orang yang doa sama Maria, kalau dia doa dalam hati, dia anggap Maria bisa dengar, itu berarti dia anggap Maria maha tahu seperti Tuhan. Lalu kemudian, ada berapa orang yang berdoa sama Maria pada saat yang sama? Kalau sama Tuhan tuh nggak masalah, gitu. Karena Tuhan maha tahu dan maha semuanya. Mau misalnya orang Kristen ada berapa juta di dunia ini, kita sama-sama doa sama Tuhan sekaligus, itu nggak ada masalah. Tuhan nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita anggap Maria bisa dengarkan, misalnya ada berapa juta orang yang doa sama Maria sekaligus, lalu Maria bisa dengarkan semuanya lain sebagainya, itu kan menganggap Maria maha tahu. Jadi itu secara tidak langsung, walaupun tidak mau mengakui, orang yang berdoa sama Maria itu sudah menuhankan Maria. Jadi hati-hati, gitu ya. Oke, bagaimana, ada waktu lagi? Ya, terakhir. Terakhir. Dari
Natalia Pasaribu, bagaimana dengan orang yang melakukan doa novena? Mereka mengakui doa mereka dikabulkan. Apakah doa novena itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, doa tersebut dikabulkan? Dan bagaimana dengan orang Katolik yang mengakui doa novena itu seolah-olah dijawab oleh Tuhan? Mohon penjelasannya, Pak. Iya, benar. Jadi ini adalah tipikal memakai pengalaman yang subjektif untuk menegakkan suatu doktrin. Itu suatu hal yang sangat salah, gitu ya. Seharusnya kita menilai pengalaman kita berdasarkan kebenaran. Kita bukan mendirikan kebenaran berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman sangat menipu. Bagaimana kalau misalnya kita ganti doa novena dengan doa di agama lain? Ada orang punya agama lain, katakanlah dia doa sama Buddha, dia doa sama Krishna, atau dia doa sama pokoknya yang agama lain lah, begitu kan? Lalu dia bilang terkabul. Apakah kita berkata kalau begitu itu benar? Ya. Makanya kita tidak bisa memakai pengalaman untuk menegakkan kebenaran gitu. Karena kita justru harus menilai pengalaman berdasarkan kebenaran. Nah, jadi jangan terbalik begitu. Tuhan berkata berdoa itu ya hanya kepada Tuhan saja. Gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada pribadi lain selain Tuhan, berdoa sama Maria, termasuk doa sama Santo dan Santa, itu kesalahan. Itu kesalahan, itu menuhankan mereka. Dan kalau mereka bilang, tapi terkabul loh itu bukan ini. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Terkabul nggak terkabul itu macam-macam. Bisa kebetulan, bisa iblis yang kasih, macam-macam. Nah, jadi kita bilang bahwa yang jelas kebenarannya adalah kita berdoa kepada Tuhan seharusnya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena berburu waktu yang tidak mungkin untuk menjawab. Tapi tenang saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari, nanti akan dijawab melalui WhatsApp Group, di mana link untuk WhatsApp Group sudah dibagikan di via Facebook kita. Dan untuk menutup segmen kali ini, kami mohon Pak Dr. Stephen untuk menyampaikan statement penutupnya dulu. Baik, jadi kembali kita harus mengacu kepada dasar atau fundament kita, yaitu Alkitab. Dan kalau kita berjalan berdasarkan Alkitab, maka kita akan benar, kita akan terlindung dari kesalahan. Dan kebenaran Alkitab diserang dari ekstrim sebelah sini, ekstrim sebelah sini. Namun kalau kita mau sesuai dengan Alkitab, maka kita akan balance. Dan itu termasuk mengenai Maria. Dia adalah wanita yang hebat. Dia wanita yang berbahagia. Kita patut mencontoh dia, meneladani dia. Namun dia bukan Tuhan yang jelas. Dan dia bukan seorang yang tidak berdosa. Dia adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan mendapatkannya. Dan dia berbahagia begitu. Demikian juga semua orang kudus, yaitu semua kita. Saya adalah orang kudus bukan karena kehebatan saya, karena saya dikuduskan oleh Yesus. Dan kalau Anda sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Anda juga adalah orang kudus. Dan kita tidak berdoa kepada siapapun selain Tuhan. Jadi mari kita ikut kebenaran. Terima kasih Pak Stephen atas closing statement-nya pada saat ini. Demikianlah program kita pada sore hari telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan program ini dari awal hingga selesainya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan belum sempat dijawab, tapi jangan risau karena nanti akan dilanjutkan dijawab di grup WhatsApp, dan link untuk grup WhatsApp yang belum bergabung akan ada di kolom komentar Facebook Live kita. Inilah dia kami pada sore hari ini dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore, dan Maranatha.